Halo, selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat. Pagi hari ini saya mendapat satu update informasi dari Pendeta AB Covid, Ketua Klasis GPM Pulau-Pulau Bacan di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Yaitu informasi tentang gerakan literasi teman-teman di Bacan dengan tagline Gerakan Literasi Saruma atau Gelisah. Gerakan Literasi Saruma. Saruma itu adalah rumah adat orang-orang di Halmahera Selatan, tempat berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah masyarakat setempat. Jadi spiritnya adalah spirit komunal, kebersamaan. Sekali lagi, Gerakan Literasi Saruma, Gelisah. Ini menarik istilah ini karena sepertinya ada kegelisahan di kalangan kawan-kawan pegiat literasi di Maluku Utara, khususnya di Bacan, Halmahera Selatan, untuk bagaimana membangun spirit semangat dan habit kebiasaan baik dari masyarakat, yaitu membaca, ikrah. Nah, tema yang diusung untuk tahun ini adalah Bumi, Buku, Sejarah. Bumi, Buku, Sejarah. Dan saya mendapat informasi dari Pendeta AB bahwa salah satu narasumber yang akan hadir adalah Profesor Anhar Gonggong. Ya, ingat ya, Profesor Anhar Gonggong, seorang sejarawan dari Bugis, ya, secara nasional. Beliau adalah sejarawan senior yang tentu akan sangat menarik memberikan ulasan tentang sejarah. Tetapi juga tema bumi, ya, planet di mana kita tinggal, itu juga menjadi sangat menarik dan menantang. Nah, jadi gerakan ini adalah gerakan yang atau kali yang ketiga yang disebut sebagai Babaca, Bacan Membaca 3, yang akan berlangsung tanggal 17 sampai 21 Maret 2025. Nah, bagi sahabat yang ada di sekitaran Halmahera Selatan dan sekitarnya, ayo bergabung dalam acara Babaca 3 karena saya yakin ada banyak sekali manfaatnya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dalam kaitan itu izin saya akan memberikan informasi tentang dua buah buku yang ditulis secara berseri oleh Pendeta Profesor Dr. Yowas Adi Prasetyo. Ya, buku lama, ya, saudara dan sahabat sekalian. Kalau saya lihat di sini titik masanya atau waktunya adalah cetakan pertama tahun 2020. 2020 artinya kurang lebih hampir 5 tahun yang lalu. Nah, saya punya dua buku dari beliau, ditulis secara berseri dengan judul Labirin Kehidupan. Warna merah ya, Labirin Kehidupan, buku mungil saja. Ya, dengan subjudul Spiritualitas Sehari-hari bagi Peziarah Iman. Sekali lagi, Spiritualitas Sehari-hari bagi Peziarah Iman. Perhatikan kata di situ adalah peziarah iman, bukan bagi orang Kristen saja. Walaupun warna Kristiani cukup kuat di sini, tetapi peziarah iman itu adalah umat manusia mestinya. Ya, jadi ini seri yang pertama. Ya, jadi saudara bisa memperoleh buku ini, ya, di toko buku, ya. Harganya di Ambon 55.000. Mungkin ada diskonnya juga. Nah, buku yang kedua diterbitkan juga oleh BPK Gunung Mulia Jakarta. Judul yang sama, Labirin Kehidupan seri 2, dengan subjudul Berjumpa dengan Allah dalam pengalaman atau dalam peziarahan sehari-hari. Nah, rupanya kata yang digunakan sama dalam dua edisi ini adalah sehari-hari. Menurut saya ini kata yang sangat menarik, ya. Jadi kadang-kadang orang menganggap yang sehari-hari itu biasa saja. Padahal yang sehari-hari itu kalau direnungkan secara mendalam, maka akan memberikan dampak yang besar atas kehidupan. Nah, itu sesuatu kata yang menarik sekali yang disampaikan oleh Prof. Yowas. Dan saya sebagai pembelajar antropologi akan mengingat seorang antropolog namanya Clifford Geertz yang juga sangat peduli dengan istilah ini, sehari-hari. Istilah atau dalam bahasa antropologi lagi yang lain, yaitu common sense. Bagaimana hal-hal yang biasa, yang umum, yang rutin, kalau diolah, kalau direfleksikan lebih mendalam, mempunyai makna dan dampak yang besar atas kehidupan. Ini penting di tengah kecenderungan berpikir elitis, kecenderungan berpikir formalis, ya, sehingga
Kalau yang sehari-hari itu sepertinya lebih di bawah. Kita harus berpikir yang lebih tinggi, ya, yang lebih elit. Ya, saya rasa ini cara berpikir yang mesti kita evaluasi bersama. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ini buku yang menurut saya recommended untuk mengisi masa jeda. Saudara bisa membacanya sambil minum kopi, ya. Saudara bisa membacanya sambil naik kereta atau mobil atau duduk di bawah pohon jambu sambil makan jambu. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ada bagian yang saya rasa ini menarik sekali. Tentu semuanya menarik, ya. Tetapi saya ingin bacakan satu chapter atau kutipan satu chapter, yaitu pada bagian yang berbicara tentang resiliensi. Resiliensi. Apa itu resiliensi? Di dalam buku ini, saudara dan sahabat sekalian bisa memperoleh jawabannya. Di sini Prof. Yowas Adi Prasetyo mengutip satu buku Richard Rohr, Richard Rohr. Judulnya Falling Upward, jatuh ke atas. Ini istilah yang unik sekali, ya. Jatuh ke atas. Yowas mengatakan begini, falling upward atau jatuh ke atas, demikian istilah khusus yang ditawarkan oleh Rohr untuk resiliensi, sebuah rebounding atau bahasa Latinnya resilire bagi kehidupan yang terpuruk. Karena rahmat ilahi, falling upward melawan gravitasi kehidupan yang lazimnya, yakni menarik turun semua yang jatuh, gravitasi. Orang-orang yang mengalami falling upward akan memasuki sebuah kehidupan yang lebih indah, walau tetap pedih, sebab ia mengalami rahmat tepat di nadir atau titik terendah hidupnya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, seseorang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh. Justru seorang yang kuat adalah dia yang pernah jatuh berkali-kali, tetapi tidak pernah menyerah untuk berdiri teguh dan tegar. Seseorang yang disebut hebat adalah seseorang yang tidak pernah menyerah, walaupun datang badai silih berganti. Itu resiliensi, kemampuan daya lenting yang membuat seseorang tetap eksis. Dan bukan saja eksis, tapi dia meaningful, memberi makna bagi kehidupan. Dia tidak menyerah kepada tantangan, pasrah dan menjadi korban dari tantangan. Tetapi dia mampu falling upward, ya, jadi melenting, kuat. Nah, ini antara lain diulas dengan sangat tajam, kuat, tetapi juga dengan bahasa yang sederhana oleh Profesor Yowas Adi Prasetyo. Jadi sekali lagi dua buku ini, saudara dan sahabat sekalian, saya rekomendasikan di akhir pekan ini untuk saudara bisa membelinya dan membacanya. Sekali lagi kembali ke bacaan tadi, ayo membaca. Bagaimana saudara bisa lebih cerdas kalau tidak membaca? Bagaimana saudara bisa lebih tajam menganalisa kalau tidak membaca? Bagaimana saudara bisa terampil menulis dan menghasilkan tulisan-tulisan yang bermutu kalau tidak membaca? Jadi tepat sudah apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bacaan Halmahera Selatan, yaitu gerakan literasi, gerakan membaca, baca, ikrah, sesuatu yang sangat fundamental dalam peradaban umat manusia. Manusia atau masyarakat yang tidak membaca adalah masyarakat yang akan terpuruk dan kembali ke ribuan masa yang lalu. Tetapi masyarakat yang mau maju, dia harus terus membaca, dan pada saat yang sama dia harus menulis. Karena Pramudia Anantatur mengatakan, orang yang tidak pernah menulis akan ditelan oleh zaman. Ayo, saudara dan sahabat sekalian, mari kita membaca, mari kita menulis, dan mari kita berbagi. Itulah literasi. Membaca, di dalamnya ada diskusi juga, menulis,
dan berbagi. Terima kasih saudara dan sahabatku. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.